Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma memiliki anak yang sangat harum namanya, yaitu Qasim bin Muhammad. Qasim ini ulama tabi'in dan salah satu dari 7 ahli fikih Madinah. Ibu Qasim putri dari Raja Persia yang menjadi tawanan kaum muslimin. Ketika Qasim berusia 7 tahun, ayah dan ibunya wafat. Paman Qasim yang bernama Abdurrahman membawanya dari Mesir ke Madinah. Qasim dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak memiliki anak. Qasim merupakan anugerah dari Allah untuk Aisyah. Dan Aisyah adalah anugerah dari Allah untuk Qasim, anak yatim piatu yang memerlukan kasih sayang dan pemeliharaan. Qasim bin Muhammad menceritakan betapa besar kasih sayang Aisyah terhadapnya sewaktu beliau kecil. Saya tidak pernah melihat seorang perempuan dalam kehidupan saya yang kasih sayangnya kepada anaknya melebihi kasih sayang bibi saya Aisyah radhiyallahu anha kepada saya. Kasih sayangnya melupakan kesedihanku karena ditinggal wafat ibuku. Aisyah mencucikan pakaianku, menyisir rambutku, menyiapkan makanan. Beliau tidak memulai makan sampai saya memulainya. Kalau makananku masih ada yang tersisa, beliau yang menghabiskan sisa makananku. Beliau menciumku sebelum aku tidur. Beliau tidak tidur terlebih dahulu sampai aku tidur. Apabila aku belum tidur, beliau rajin menceritakan Rasulullah SAW dan menceritakan kakekku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai saya tidur. Sungguh saya lupa dengan segala musibah yang menimpaku disebabkan kasih sayang dan pemeliharaan bibiku Aisyah radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut, di antaranya, pertama, boleh jadi Allah menahanmu dari karunia-Nya, kemudian setelah itu Ia memberimu. Aisyah radhiyallahu anha tertahan dari memperoleh keturunan, kemudian mendapatkan anugerah memperoleh keponakan yang ia pelihara dan ia didik seperti anaknya sendiri. Begitu pula dengan Qasim yang tertahan ditinggal wafat ayah dan ibunya, kemudian mendapatkan kasih sayang dari paman dan bibinya. Kedua, boleh jadi Allah memberimu karunia-Nya, kemudian Ia menahannya. Allah memberi harta kepada Qarun dan mengaruniakan kebun yang berbuah kepada seorang hamba-Nya, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian Qarun menjadi sombong dan kufur nikmat, lalu Allah binasakan Qarun dan hartanya. Pemilik kebun pun sok berkuasa dan melupakan Allah. Lalu Allah membinasakan kebunnya. Betapa banyak pelajaran dalam kehidupan ini dan betapa sedikit orang yang mengambil pelajaran. Ketiga, konsekuensi cinta adalah dengan mencintai orang yang dicintai oleh kekasih dan membenci siapa yang dibencinya. Kalau ada orang yang membenci dan mencela Aisyah radhiyallahu anha, berarti ia telah berdusta atas pengakuan cintanya kepada Qasim. Hakikatnya ia telah menyakiti Qasim bin Muhammad yang sangat mencintai bibinya. Bibinya sangat berjasa mendidiknya sejak kecil sampai menjadi ulama besar. Yang keempat, seandainya kita tahu kebaikan, hikmah rahasia dari kehilangan yang kita alami, tentu kita akan semakin bersyukur dan semakin cinta kepada Allah. Bisa jadi kita mengetahui hikmah dari suatu musibah setelah sepekan, sebulan, setahun, atau setelah 20 tahun kemudian. Bisa jadi anak kita yang mengetahui hikmahnya setelah kita wafat. Bisa jadi kita baru mengetahui segala hikmah dari setiap musibah di akhirat kelak. Yang jelas, kita harus sabar dalam menghadapi musibah dan selalu bersangka baik kepada Allah atas setiap musibah yang datang.